Buset, sabar. Apa yang di sana sabar. Karena seru loh. Wih, Revitalize Keyboy pagi-pagi. Menjerit, bahaya orang di sana ya. Hampir first blood Papulong. Flicker digunakan, Brusco masih selamat. Brusco berhasil menyelamatkan diri. Kali ini Brusco yang kena bully-bully ya. Iya. Tapi mungkin akan agak sedikit berat untuk Onyx Filipin jujur Pak. Karena mereka harus bermain secepat mungkin. Ya. Sementara untuk antisipasi late game-nya dari Onyx, mereka udah punya Moskov. Dan seperti kita tahu lah, kalau Selena itu di atas menit 15 baru pusing tuh. Karena rata-rata untuk trapnya. Oh, Dan kandas satu yang terakhir. Suns dipaksa disuapin. Ini dia, lele beracun masuk ke dalam tubuhnya, selesai. wow, early game yang cukup cepat. Soul Eater yang sangat-sangat on point. Oke. Dan invade lagi dari Brusco. Fracture defensive Kairi. Sekarang udah mulai kena invade dari jungle-nya. Dan harus merelakan Scavenger di bagian EXP yang penting banget. Karena untuk bisa mencapai level 5 lebih mudah lagi, Scavenger Crab dibutuhkan sekali untuk di jungle. Ya, dan sangat-sangat berjalan mulus juga ya dari penggunaan Selena sekarang dengan adanya penggunaan Nolan yang biasa juga kita tahu. Rumput adalah tempatnya. Tempatnya Nolan. Tempatnya Nolan. Tapi sekarang karena ada Selena, wah Kairi sulit. bisa nginjek rumputnya yang berbahaya nih. Dan Yap, langsung oke. dimakan. Itu dia. Selesailah sudah tadi. Super Prince harus merasakan juga akibatnya. Setelah dikeroyok habis-habisan dan Turtle, Kirk menjadi orang pertama yang mencoba untuk bisa megangin ke arah Turtle. Lagi dan lagi Pak Pulung, mirip sama dengan game yang pertamanya ya. Ini mana Kirk gak mau lepas dari vision untuk Turtle. Dan sekarang Turtle-nya akan di-reset begitu aja. Wah tapi ini jangan lupa, Selena gak butuh level 4. Dia udah bisa memberikan elemen surprise-nya. Yap. Dia akan tetap mengganggu dengan satu Abyssal Arrow yang dia miliki dari jauh. Tapi Kirk-nya coba lihat mulai mendekat ke area terdepan. Dan Kairi selesai, tidak ada point retribution. Ada Eson yang tadi lewat tapi tidak memberikan impact apapun. Pertempurannya terjadi tapi tidak baik untuk Onyx Esports. Mereka harus mundur. 4 lawan 5. Otomatis Onyx memilih untuk mundur, disengage. Dan tidak mau melewatkan sedikit pun kemungkinan untuk Kairi di-invade lagi jungle-nya. Karena kebiasaan dari Onyx Filipin, setelah mereka dapetin turtle di bawah, mereka geraknya ke atas. Kalau misalkan turtle-nya di atas, geraknya ke bawah. Selalu seperti itu Pak Bulung. Gerakan-gerakan yang mengikuti arus sungai. Dan Suns lagi-lagi harus hati-hati, jangan sampai kebanyakan makan lele hari ini. Iya, ini bener-bener ya, 5 player dari Onyx Esports udah jelas-jelas ini alergi lele. Tapi disuapin lele, dipaksa makan lele dari tadi. Udah kena Abyssal Arrow-nya, dikasih Abyssal Trap-nya lagi, Prof. Oh, Kairi. Sakit satu terakhir Kairi, hampir. Untungnya nggak ada follow up di area bottom lane. Brusco kayaknya agak sedikit riskan sih kalau misalkan sampai dengan menggunakan flickernya karena masih ada gouge dari Kairi. Tapi seenggaknya membuat King Kong mendapatkan satu space lagi untuk bisa melakukan invasi jungle. Ini Onyx Filipin pelan banget farmingnya dan kena lele. Dan langsung tepat berada di depan dari Brusco juga. Hanya saja untuk itu Keyboy masih memiliki sedikit durability. Kena lagi. Connect kembali. Asli ngeselin Pak, main trap dan juga main poke damage-nya. Dari tadi bener-bener on point banget. Selalu mainnya trapnya di area tengah. Ini dia diversion ke atas. Dan sekarang terjebak. Kelra mendapat efek kejut yang begitu menyakitkan. Tapi setidaknya sekarang Brusco siapa yang menjadi korban. Dan Wave Dragon langsung dikeluarkan begitu. Ada Super Prince yang siap untuk bisa memfollow up. Apa yang terjadi, Prof? Ya, combo YouTube ya seperti biasa untuk Onyx Filipin. Mereka akan lebih mudah untuk mentargetkan metode pick off. Jadi siapapun yang di-kick sama Brusco langsung dilemparkan dengan adanya Abyssal Arrow. Ini akan sangat mudah sekali bagi Super Prince karena targetnya benar-benar tidak bergerak. Jadi tinggal eksekusi instan aja untuk damage-nya. Apalagi build dari Super Prince itu dia, Enchanted Talisman. Tepat di menit yang keempat, pasti udah jadi. Sehingga dia lebih bisa nge-spam untuk Soul Eater atau bahkan Garrote-nya yang dia mainkan. Oke. Ini dia akan banyak menu lele bertebaran lagi ya. Dengan Enchanted Talisman tadi yang udah berhasil langsung digunakan. Menu buffet lagi keluar selain ini. Wah ini. Sebelumnya alakar, ini dia menu buffet dikeluarkan langsung semua. Ya. Langsung semua ya. Kawanan jadinya. Kawanan dari Abyssal Trap dan juga Raw-nya. Apalagi buat sekarang nih, lihat Brusco-nya udah tinggal screening aja, cari di mana Kairi, di mana Keyboy. The Way of Dragon ready, follow up-nya udah pasti ada di belakang dari Super Friends. Trap lagi, Raw lagi. Siapapun yang kena nanti biarin trapnya, poke damage-nya. Belum lagi item keduanya Super Friends, biasanya dia lebih suka Glowing One.
Jadi efek dari scorch-nya, bakarannya itu yang bakal ngebonyokin tipikal hero yang kayak Lutfi dan juga pasti Keyboy sebagai hero badan di depan. Itu malah sebel banget kadang kayak gitu pak. Kena abyssal trap gitu kan ya. Habis itu kebakar. Diliatin dong dari jauh gitu. Iya diliatin doang. Belum tentu dicakar gitu kan. Kan kalau dicakar kan kita bisa counter setup kan. Iya. Karena sekarang walaupun kecepatan dari abyssal trap-nya lebih cepat dari 10 sampai 12, tapi maksimum stun-nya itu cuma 2,5 detik dari 3 detik sebelumnya. Oke. Ada pergerakan di mana mereka mencoba untuk bisa mendapatkan Kara dari Super Prince, tapi Super Prince masih berhasil kabur dan juga menyelamatkan apapun yang dia miliki. Dapat terlalu Guardian dia connect dan waktunya untuk mereka keroyok lagi ke arah King Kong, tapi King Kongnya pun masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman, tapi tidak untuk waktu yang lama. King Kong selesai. King Kong tereksekusi di area tersebut, tapi Kirk hadir. Kirk siap untuk bisa menghantar damage-nya. Ada Spear of Destruction, tapi Zafero belum mau pindah. Wah, dia mau fokus objektif. Mumpung dapetin window yang mahal banget harganya. Dan sekarang Onyx ID akan mencoba untuk memberikan ruang bagi Zafero untuk memenangkan laning match-up-nya melawan Kelra. Karena dari tadi Kelra sempat kena gank pas ada diversion. Dan sekarang momentum ada di tangan dari Onyx Esports. Mereka tidak ingin menyia-nyiakan momentum ini. Mereka akan set up langsung ke area Turtle. Kalau Turtle-nya dibiarkan perfect ke arah Onyx Philippines, itu akan menjadi malapetaka. Ini juga dari Zafero akhirnya memiliki satu tempat yang nikmat, satu waktu yang bisa dimanfaatkan, terus-terusan dia dihajar terus, tapi Keyboy Regen SP yang cukup pula dia milikin. Lutfi, dua player sudah mendapatkan satu poke damage yang cukup. Poke damage-nya nggak cuma arrow ya, ingat ada Red Sonata di belakang. Iya. Jadi kayak double trouble banget untuk Onyx ID. Golden Staff ada di tangan dari Zafero ya. Udah pasti job desk dari split push akan menghasilkan gold yang jauh lebih kuat secara individu. Dan diversion lagi, ini dia Onyx akan melakukan gerakan dari belakang untuk kedua kalinya. Oke. Sepertinya pemain dari PH pun mereka sudah sadar. Mereka sudah sadar, Prof. Kena dong. Tidak ada player dari Onyx Esports yang terlihat. Wah, masalahnya mereka nggak ke turtle, mereka langsung ke turret bagian Iya. mid lane, ngebuka vision lagi biar nanti Selenanya lebih leluasa untuk melontarkan arrow-nya. Memanfaatkan strategi yang gagal dari Onyx Esports. Ya udah, Wah, tengahnya terbuka. Ini benar-benar makin lebih leluasa. SOD for nothing, Fritz Turtle, King Kong bakal invade lagi ke bagian top lane dan hati-hati sama arrow. Karena apa? Karena vision dari Onyx sekarang udah berkurang nih di bagian mid lane. Bagus ya mereka tadi ya. Itu bener-bener, waduh, kegocek. Lah kita semua di bawah, gitu loh. Tiba-tiba Dead Sonata, Iya, Popeyus deket turtle sendirian. Lah tengah siapa yang jagain? Gak ada yang jaga, langsung belok semuanya. Belok lah, apalagi. Seperti biasa ya, decision cepat ala Filipin. Mereka kayak nggak mempertimbangkan yang terburuknya, mereka ambil yang terbaiknya dulu pokoknya. Daripada mereka ngejar ke bawah, Ya, agak sedikit beresiko kan? Betul, ada resiko di mana mereka juga bisa tumbang. Iya, mending ambil yang kosong di mid. Betul, gratis tadi itu mah. Gratis makronya. Hey, connect. Ada Aduh, trap aduh. sekarang dimiliki oleh Suns juga. Tapi Kirk terus memberikan gangguan. Lutfi terkena abyssal trapnya masuk semua ke dalam tubuh dari Lutfi. Dan ingat sekarang nggak cuma Abyssal Arrow aja Pak Pulung, ada Dead Sonata pasti. Ya. Di samping dari Super Prince. Karena Super Prince sudah nggak perlu farming, dia cuma perlu ngebantuin Kelra aja dari samping. Dia bakal ngelontarin arrow ke hampir semua monster jungle dari Onyx Esports dan tinggal menunggu apa reaksi selanjutnya. Rumput mana yang akan disinggahi sama Suns juga karena lihat trapnya. Salah satunya dari belakang dan sekarang Suns mencoba untuk mencari celah lainnya. Ada perpindahan tempat lagi. Nggak Apakah ketahuan. itu disadarin oleh pemain dari PH? Enggak kayaknya. Tuh lihat, arrow-nya masih ke area jungle dalam, Iya, bukan iya, ke iya. belakang kan. Jadi mereka kayak berpikir sekarang Onyx emang bener-bener, Onyx ID terutama, Iya. bener-bener masih menunggu gitu loh. Cuman masalahnya kan 4 player ke situ. Kalau memang cuman tujuannya hanya memantau dari kejauhan kayak begini, buset deh, Prof. Ada waktu yang kebuang lagi nggak sih, Prof? Sebenarnya ada sih. Karena yang pertama, Zafero-nya kalau show, Zafero-nya yang bisa dimakan. Iya. Kerugian buat Onyx ID. Dan yang lain, turret. Bakal free, Kebuka lagi. kebuka lagi. Jadi mau nggak mau ya, Onyx ID bener-bener Iya. masih belum ingin menunjukkan di mana posisi mereka karena mereka ingin menghindari bagaimana keuntungan yang didapatkan dari Onyx Philippines. Karena dari Onyx sendiri ya mereka juga nggak aus-aus banget akan team fight gitu loh. Iya. Mereka kalau udah unggul, yang penting plus goldnya. Betul. Udah, habis itu tungguin, sabar. Mereka ini bener-bener apa ya, bener-bener penuh kalkulasi dan ini dia mulai nih, arrow ke belakang kah. Oke. Ada trap soalnya Pak Pulung di situ. Oke. Ini dia.
Super Prince. Ini maju satu langkah ke kanan selesai nih. Gagal semua nih rencana nih Kiboy. Itu dia. Sendirian. Dan ternyata kosong. Super Prince. Yap, Udah mulai kelihatan mereka trapnya dan kena. trapnya kena ke arah Kairi mereka. Terhambat langsung dan waktunya untuk Onyx Filipin yang bala menyiapkan satu jebakan baut balasan untuk Onyx Esports. Kena trapnya di sana. Kairi ternyata yang terdeteksi. 3 tumbang ditukarkan dengan 1. Brusco pun tidak menjadi pertukaran. Savero tidak memiliki Spear of Destruction. Free Lord seharusnya bagi Onyx Filipin. Sebuah backstep yang gagal dilakukan. Sudah terkalkulasi ternyata oleh Super Prince, makanya trapnya selalu di belakang. Itulah jawaban dari Luoyi teman-teman. Dan trapnya harus ada di belakang, itu poin terpentingnya. Loh ini Lord-Lordnya lagi nonton. ternyata bang, cewek kemana bang? Sama Onyx Steph ternyata, sama Res juga tuh. Iya. Ini Res anak baik pak. Kenapa begitu? Sering ngajak saya push rank soalnya. Sepadan biasa. Sama makan mie Aceh enggak? Waduh, masih kejauhan itu. Brusco. Oke. Hampir Ini dia. terdeteksi. Brusco. Wah, ternyata Sans yang Walah, dihajar. kena satu orang Sans. Selesai. Tapi ada satu Spear Missile tadi nancap karena tapi Kirknya berhasil langsung menyelamatkan diri tapi tidak. Untuk 2 pemain dari Onyx Esports. 3 kali diversion. Dan 3-3-nya masih belum mendapatkan hasil yang begitu maksimal Pak Bulung. Gerakan dari Onyx ID seolah terbaca perlahan-lahan. Onyx Filipin, mereka tahu mereka nggak bakal mau ke bush bottom lane atau bahkan top lane. Mereka tahu persis gimana ketika lagi dalam keadaan lose condition. Dan sekarang Lordnya masih marching dari area bottom lane. Mereka ingin melakukan endgame. Oke, ini dia. Udah ada 5 player lengkap dari Onyx Esports. Mereka siap untuk bisa defense lagi. Tapi 1 orang berhasil langsung ditumbangkan begitu saja. Wah. Patrongnya tidak memberikan impact apapun. Karena untuk sekarang Kiboynya maju seri karir terdepan. Tidak akan merubah keadaan. Hanya saja sekarang Kelra. Again, Kelra menunjukkan siapa marksman terbaik dunia.